dipersembahkan oleh Pemirsa, pekan depan pendaftaran Capres-Cawapres akan dibuka. Waktu bagi koalisi pengusung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto untuk memutuskan bacawa pres kian sempit. Namun mengapa tak kunjung ada yang dipingit? Benarkah karena kedua belah pihak sedang deg-degan menanti putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres? Apakah putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka akan mendapatkan lampu hijau untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto? Dan bagaimana pula dengan nasib pendamping Ganjar Pranowo? Inilah kontroversi selengkapnya Ganjar Prabowo. Apa yang kalian tunggu? Bersama saya Zilvia Iskandar. Dengan kedekatan Pak Mahfud MD bagaimana Pak? Dekat banget saya. Duduknya aja sebelah. Apakah mungkin dijadikan cawapres apa gimana Pak? Lu semuanya mungkin, apa yang tidak mungkin? Makanya teman saya sudah sejak tahun 2004. Sekarang ada di pesantren. Jadi kita selesai pondok tok wis. Sudah siap belum, Bu? Ketua-ketua umum akan musyawarah mufakat untuk bersama-sama memutuskan siapa wakil presiden. Pak Prabowo sudah sempat minta Mas. Dan semua orang juga tahu. Beliau sudah minta. Pemirsa, untuk pembahasannya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga. Berikutnya, selamat malam Bang Eriko. Selanjutnya ada juru bicara P3, Usman Tokan. Pak Usman, selamat malam. Selanjutnya juga ada jubir PKS, M. Iqbal. Bang Iqbal, waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya sudah ada jubir Partai Demokrat, Mas Herzaki Putra Mahendra. Mas Zaki, selamat datang di Kontroversi. Dan juga ada analis politik Adi Prayitno. Mas Adi Pray, selamat datang. Selamat malam. Dan kami juga masih menantikan kehadiran dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono. Mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita di sini. Bang Eriko, saya langsung mulai dari Anda. Seminggu ini kan isu yang mencuat adalah Prabowo akan bersanding dengan kader dari PDI Perjuangan, Gibran. Sebetulnya tondo-tondo ini sudah semakin kuat, tapi PDIP sepertinya masih anteng-anteng saja. Beneran anteng atau lagi pura-pura anteng? Ini antara benar sama pura-pura itu kan terlihat. Mana bisa lah kita sampai di Metro TV Bang Usman dalam kondisi gembira ketemu Zaki aja dari tadi sore ketemu udah berapa kali ya. Seperti itu. Jadi begini Mbak Zisil, kalau secara jujur kita sampaikan memang situasi ini apa ya yang harus diinikan. Di kami itu, bahkan tadi saya ketemu Ibu Ketua Umum dari pagi, ya beliau happy-happy saja. Nggak ada hal yang apa, seolah-olah bahwa ini udah apa, ya kemarin kami baru rapat. Ya memang di dalam rapat itu kita bicarakan semua hal kan begitu. Nah, sekarang dengan adanya Mas Gibran ini yang menjadi isu yang hangat. Kalau mau berbicara jujur, apa bukan bangga juga? Kita sebagai kader PDI Perjuangan beliau, jangan beliau lah ya namanya masih muda ya, Mas Gibran. Jadi kalau kami berpikir, hanya begini, kalau kita mau melihat dari sudut yang berbeda ya, di koalisinya atau di kerjasamanya Mas Zaki nanti kan bisa menjelaskan, kan di sana juga banyak calon kan, ketua-ketua umum partai yang memang siap, ya, ketua umumnya Mas Zaki sendiri lagi, orang muda. Tapi kenapa enggak ada yang beredar? Kenapa yang beredar ini kadernya PDI Perjuangan kan begitu? Lah kemudian dari MK belum ada keputusan, Bang Usman. Bentar lagi Bang, hari Senin. Nah saya tadi kita ngobrol-ngobrol, isunya seginilah, poinnya seginilah. Ya. Loh saya bilang tadi di media lain, apa memang sudah ada keputusan atau sudah ada bocorannya? Baik. Ya, itu kan tidak mungkin terjadi hal seperti itu. Nah, kami Mbak Zisil di PDI Perjuangan begitu juga dengan Perindo Hanura maupun P3 itu menunggu hasilnya seperti apa, baru kami nanti melakukan reaksi. Kadang-kadang saya berpikir gini ya, boleh kan nih berpikir namanya memprediksi. Nanti kalau menduga-duga dikira pakai nama Eriko Sotarduga, nanti Iqbal satu dapil kami sama Iqbal kan. Nah, apa ya, jangan-jangan memang ampuh kader PDI Perjuangan ini sampai diperebutkan
yang lain kan Aku begitu. sih iya, happy iya. Tadi Bang Eriko bilang happy juga, bangga juga kadernya seperti diperebutkan oleh koalisi lain ya. Iya. Tapi kalau beneran sampai jadian ke Prabowo masih happy? Nah sekarang gini, bagaimana lah kita mau menduga? Berarti kan ini kan sudah mengambil keputusan nih Mbak Sisil ini mendahului dari MK. Seandainya. Nah, Kan kalau- harus siap dengan skenario A, B, C kan Bang Iqbal? Oke, kalau kita mau berandai, ada 3 kemungkinan. Pertama, yang seperti di pikiran Mbak Sisil itu sama di pikiran saudaraku Iqbal ini kan gitu kan, bahwa Pikiran banyak orang itu Bang. namanya kita kontroversi hari ini kan. Nah, yang kedua, berandai, seandainya ternyata keputusannya tidak seperti itu. Oke. Nah, bagaimana pula? Baik. Nah, yang ketiga, kalau tanggal 16 diputuskan Mbak Ya. Sisil, kalau mundur lagi 23, kemudian habis itu mundur lagi tanggal 30, terus bagaimana? Tapi intinya semua skenario sudah dipersiapkan. Nah, kalau di kami, dari pembicaraan internal ya, Baik. belum secara resmi bahwa kalau itu nanti apapun keputusannya, baru kita membicarakannya bersama tentu dengan partai-partai Baik. yang menjadi pendukung dari kerjasama kita. Seperti itu Mbak Sisil. Jadi Tapi belum sampai isu ini pastinya sudah masuk dalam catatan dong yang betul-betul harus dibahas secara serius. Nah, Karena kemungkinan itu ada. kalau Bang pikiran Eriko. lebih jauh lagi Mbak Sisil, Ah. boleh saya mendahului Mbak Sisil nih? Silakan. Kenapa Mbak Sisil nggak tanyakan? Bagaimana kalau Gibran jadi calonnya Mas Ganjar? Nanti mau ditanya, ada pertanyaannya. Ternyata belum. Sudah mendahului ini kan? Nanti dulu. Terduga. Tidak terduga kan begitu Bung Zaki kan? Baik kalau gitu. Saya pindah dulu deh kalau gitu ke Bang Iqbal ya. Sejak nama Gibran itu mencuat sebagai bacawa presnya Pak Prabowo, kemudian Kaisang jadi ketum PSI, PKS ini kan getol mengkritik soal dinasti politik Presiden Jokowi. Pertanyaan saya lagi-lagi memangnya apa yang salah dengan dinasti politik ini? Ya, saya kira ini kan bukan cerita yang simpel, hanya sekedar untuk Gibran, tapi ada banyak rangkaian-rangkaian cerita. Mulai dari isu 3 periode, mulai dari berbagai macam skenario untuk bagaimana menggugat berbagai keputusan agar misalnya apakah boleh presiden jadi wakil presiden, sampai isu Gibran. Artinya kami menduga ini adalah ada orang yang berusaha, saya nggak melihat mungkin ada 1-2 pihak, yang berusaha untuk agar mempertahankan kekuasaan Pak Jokowi. Walaupun dia tidak langsung dengan anaknya, ya, karena ini dengan bergabungnya Kaisang dengan PSI, ini semuanya saya kira rangkaian ceritanya runut gitu loh. Dan sedih sekali bangsa ini kalau MK bisa mengeluarkan keputusan menjelang pemilu, yang itu hanya untuk kepentingan 1 orang anak presiden. Itu tentu saja menurunkan kualitas demokrasi kita. Karena sesungguhnya kalau ini terjadi, ini akan diikuti oleh berbagai pemimpin politik di daerah. Mereka ingin meneruskan tahtanya kepada keluarganya. Karena sudah ada contohnya di atas. Itu saya kritikan kami. Kami ingin demokrasi kita lebih berkualitas. Mas Zaki sepakat dengan itu? Atau berbeda pendapat? Terkait yang mana dulu nih? Yang soal dinasti politik, bahwa ini Ya, bahaya, begini. bahwa ada pihak yang betul-betul menginginkan untuk mempertahankan kekuasaan Presiden Kalau Jokowi. saya lebih tertarik ini melihatnya dari perspektif yang berbeda. Karena bagaimanapun begini Pak, ini kan suatu hal yang masih diduga-duga, ya kan, asumsi. Karena kalau di Koalisi Indonesia Maju sendiri, saat ini yang kami dengar ada 4 nama yang beredar memang. 1, Pak Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar yang diusulkan teman-teman Golkar. Yang kedua adalah Pak Erick Thohir ya, yang diusulkan oleh teman-teman PAN. Lalu yang ketiga juga beredar nama Mas Gibran ini, ya kan, meskipun kadernya Pak Eriko ya. Lalu yang keempat ada Bu Hovifah, Gubernur Jawa Timur. Jadi masih ada 4 nama ini yang kami dengar. Lalu kami bagaimanapun Demokrat posisinya jelas gitu. Ya, kalau diminta pertimbangan, masukan, ya pasti kami akan sampaikan. AHY nggak masuk? AHY nggak masuk? Kan kami sejak awal kan memang di sini koalisi menyerahkan kepada yang sudah mendahului. Oke, gitu kan. kami sudah siapkan Gini, ini. Pak Prabowo nggak pernah menjanjikan kepada kami soalnya. Jadi bagi kami nggak ada Mulai masalah. lagi. Oke, baik. Mas Zaki, Teman-teman boleh ditampilkan. Boleh ditampilkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.